Hari ini tepat 100 hari kepergian Po Alpa. Sang suami Aji Darmaji alias Idung mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, melalui kuasa hukumnya, Kamis siang kemarin Aji mengajukan keempat anaknya, Shirley, Fatih dan juga sekembar Rafa dan Raffi sebagai ahli waris almarhumah. Selain itu, Aji juga tak lupa untuk mendaftarkan dirinya. Lantas, apa alasan Aji untuk cepat-cepat mendaftarkan keempat anaknya sebagai ahli waris? Padahal tanah kuburan Po Alpa belum kering betul. Sebenarnya sih kita masih tahu pendaftaran di pengadilan. Kemarin ada beberapa kali maintenance di di e-court itu terjadi masalah. Itu jadi prosesnya dikembalikan dan hari ini pun tadi kita sudah lakukan pendaftaran gitu. Iya, termasuk iya, yang saya ajuin itu 4. Saya juga nggak tahu kan umur saya sampai di mana kayak gitu kan. Jadi anak-anak udah tenang kayak gitu kan, udah nggak ribet lagi gitu kan, karena kan udah diurus semua kayak gitu. Benarkah pengajuan ahli waris ini selain untuk mengurus segala aset-aset peninggalan almarhumah, seperti rumah, mobil dan juga tanah, tetapi juga untuk mengurus surat-surat penting jika suatu saat nanti aset tersebut akan dijual? Pasalnya semua aset-aset tersebut masih atas nama sang mendiang. Jangan berasumsi, negatif, saya mau ini enggak sama sekali, karena ada sesuatu yang harus diurus kayak gitu. Enggak kita publikasi juga kayak gitu kan, karena ada sesuatu yang benar-benar kita harus urus kayak gitu. Seperti kayak apa-apa kayak gitu, jadi lebih mempermudah juga. Tetapi keputusan untuk mengajukan ahli waris ini tidaklah lagi menyinggung hati keluarga Po Alpa. Mengingat sekitar 2 bulan yang lalu, Aji sempat berseteru dengan keluarga Po Alpa ketika mengajukan permohonan hak perwalian anak. Meskipun pada saat itu berakhir damai, tetapi untuk kali ini, mungkinkah cerita akan sama? Benarkah Aji juga sudah meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga Po Alpa? Hal kayak gitu kita nggak bisa jabarin ya, kayak gitu. Kita nggak bisa jabarin. Intinya ini buat menyelesaikan urus-urusan almarhumah, gitu kan. Pokoknya kita nggak bisa jabarin hal kayak gitu karena ada yang harus publik, ada yang enggak. Gitu. Kalau ada apa-apa ngomong gitu. Kalau ada sesuatu yang mau bikin apa, yang perubahannya sih pengennya baik-baik aja. Jangan ada lagi yang goreng-goreng atau gimana? Yang penting komunikasi gitu loh. Lantas apa yang dilakukan Aji dan keluarga untuk mengenang 100 harian Po Alpa? Selain berziarah ke makam, benarkah malam nanti Aji akan menggelar pengajian bersama keluarga dan warga sekitar untuk doa bersama? Kita mau ke makam sama anak-anak, pengen berdoa juga di sana kan, mendoakan kayak gitu kan. Jadi saat ini ya kita ke makam aja dulu kayak gitu, ke makam mendoakan kayak gitu kan. Selebihnya nanti kalau untuk kayak acara pengajian di rumah atau apa, tinggal lagi nyari harinya, baiknya gimana kayak gitu. Kita kan belum menentukan juga nih. karena dia kan terlalu terpukul ya, kehilangan maminya. Pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Paula Verhoeven Kamis pagi kemarin terciduk mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya. Sayangnya, Paula irit bicara ketika awak media menanyakan kedatangannya ke Pengadilan Agama. Namun, menurut kuasa hukumnya, Paula datang untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pengadilan. Nanti langsung ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Atau mungkin ada... Maaf, langsung ke kuasa hukum aja ya. Enggak, kita cuman memenuhi panggilan dari Bawas, udah gitu doang. Kita cuma bisa bilang bahwa ini untuk untuk memenuhi panggilan dari Bawas, sudah sekedar itu aja. Ini kan untuk untuk menjaga bahwa bagaimana kita itu menciptakan suatu peradilan yang baik. Meski tak mengungkapkan secara gamblang alasan Paula dipanggil oleh Badan Pengawas Pengadilan, namun kabar yang beredar diam-diam Paula telah mengajukan gugatan hak asuh anak-anaknya. Sebagai ibu, wajar jika Paula ingin mendapatkan hak asuh mengingat Kiano dan Kenzo masih di bawah umur. Masih ketemu dengan Kiano nggak sih mungkin anak-anak Kak Paula? Gimana Kak Paula hari ini?
Enggak, bisa aja mancing-mancingnya. Sama ini mungkin diomongin gitu Pak. Itu kan upaya. Nah, upayanya sedang diperjuangkan kah? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kisruh antara Ruben Onsu dan Sarwenda Tan sudah terlanjur meruncing. Bahkan keduanya sudah tak bisa menahan diri lagi untuk saling menuding, saling membantah. Puncaknya, Ruben Onsu mengaku sulit menemui anak-anaknya. Sementara Sarwenda dengan telak membantahnya. Ibu tiga anak itu dengan lantang menyebutkan agar ayah Ruben menghubungi dirinya, menyesuaikan jadwal, langsung bertemu dengan anak-anak jika perlu diberikan keleluasaan untuk quality time full bersama dengan anak-anak. Masalahnya kan ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya. Bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak. Jangan nanya ke aku, nanti aku takutnya dipelintir-pelintir. Sebelumnya, Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengaku kesulitan bertemu dengan anak-anak hingga 2 bulan. Tak terbayang rasa rindu Ruben kepada anak-anaknya dan menaruh harap dalam waktu dekat bisa melepas rindu pada 2 putri kecilnya. Ya, kan tinggal dibuktikan. Ada nggak dia bukti kapan ketemunya, di mana ketemunya? Kan harus jangan omong-omong. Nah, kalau kami bisa buktikan dan tunjukkan. Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga gitu ya. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Di tengah kisruh rumah tangga Adli Fairuz dan Angbin Rishi yang berada di ujung tanduk, Angbin justru bertolak ke negeri ginseng Korea Selatan untuk healing sejenak, melupakan segala polemik yang ada. Namun yang menjadi sorotan ialah Angbin terlihat berkunjung ke sebuah klinik kecantikan. Netizen pun menduga jika jelang status baru sebagai janda kembang, Angbin ingin mengubah penampilannya lebih fresh dengan melakukan oplas. Dengan berangkatnya Angbin ini, maka untuk sementara waktu, Adlilah yang menjaga anak semata wayang mereka. Adli pun memilih menghabiskan waktu dengan mengajak bermain, sekaligus mengunjungi kebun binatang. Momen ini pun Adli abadikan dan unggah di Instagram miliknya. Dan Angbin pun tampak memberikan komentar love di unggahan tersebut. Sontak komentar Angbin ini pun membuat netizen terkejut, lantaran proses perceraian keduanya masih berlangsung di pengadilan. Tapi anak-anak nanyain juga nggak sih kabar ayahnya? Kan tetap sama-sama ya, co-parenting. Tetapi benarkah perceraian Angbin ini sudah menjadi firasat buruk bagi sang ibu? Mengingat awal pernikahan keduanya tidak mendapatkan restu dari keluarga Angbin.